Lionel Messi gagal mengonversi penalti menjadi gol dalam kekalahan Inter Miami. Debut Garnacho di Chelsea langsung blunder bikin kebobolan. Penggemar United soroti gol debut Rasmus Højlund di Napoli. Lionel Messi gagal mengonversi penalti menjadi gol dalam kekalahan Inter Miami di markas Charlotte. Pelatih Inter Miami Javier Mascherano enggan menyalahkan Messi. Pemain ikonik Argentina itu memimpin The Herons pada pertandingan MLS di Stadion Bank of America Minggu pagi waktu Indonesia. Inter Miami tumbang dengan skor 0-3 setelah dibobol 3 kali oleh Idan Toklomati. Namun, hasil pertandingan bisa saja berbeda apabila Inter Miami mampu memaksimalkan hadiah penalti di menit ke-31. Messi mengambil penalti itu lalu melepaskan tendangan Panenka dari titik 12 pas. Kiper Charlotte Kristijan Kahlina tidak tertipu sehingga dengan mudah menepis bola dengan tangan kanannya. Momen itu pun jadi titik balik karena Charlotte kemudian memulai pesta golnya ke gawang Inter Miami. Usai pertandingan, Mascherano membela Lionel Messi. Bagaimanapun, Messi selama ini jadi tulang punggung Inter Miami. Kita tidak bisa bersikap tidak adil dan mengandalkan penaltinya saja. Jika ada seseorang yang membantu kami menang di musim ini, selama ini dia adalah Leo, cetus pelatih asal Argentina itu dikutip Athlon Sports. Alejandro Garnacho akhirnya debut bersama Chelsea. Winger asal Argentina itu sempat mengkreasi gol, lalu dituding jadi penyebab The Blues kebobolan. Garnacho dimainkan dari bench saat Chelsea melawan Brentford di GTEC Community Stadium Minggu dini hari. Ia masuk menggantikan Joao Pedro di menit ke-79. Situasi masih 1-1 saat itu. Usai gol Kevin Schade dibalas Cole Palmer. Masuknya Garnacho menghidupkan serangan di sisi sayap kiri. Pemain berusia 21 tahun itu akhirnya langsung berkontribusi gol. Garnacho menjadi pengawal dari gol yang sempat dicetak Moises Caicedo di menit ke-85. Berawal dari pergerakannya di sisi kanan, Alejandro Garnacho melepaskan umpan tarik ke tengah. Bola bisa disapu pemain Brentford, namun jatuh di kaki Caicedo. Gelandang asal Ekuador itu langsung melepaskan tendangan roket berujung gol Chelsea. Momen itu membuat Chelsea unggul 2-1 di 5 menit waktu normal tersisa. Sampai akhirnya, Brentford bisa menyamakan skor di menit akhir. Gol dicetak Fabio Carvalho lewat sontekan di depan gawang. Ia berdiri bebas menyambut umpan sundulan Christophe Jair untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Gol itu membuat Garnacho disalahkan, sebab ia gagal menjaga Carvalho dengan baik. Momen itu membuatnya dirujak di media sosial. Menurut pundit Sky Sports, Jamie Redknapp, gol Brentford dinilai jadi kesalahan Garnacho, yang tak menjaga Carvalho dengan baik. Yang terjadi saat pertandingan berlangsung adalah kunci pertandingan. Garnacho punya tugas, dia harus mengawasi Carvalho, kata Redknapp saat menganalisis gol Brentford. Itu tugasnya. Sederhana saja, jangan sampai dia lepas. Anda sekarang salah satu pemain bertahan di sini. Itu tanggung jawabnya. Semua orang berusaha memenangkan kontak pertama. Itu tidak mudah. Brentford punya pemain-pemain besar. Tapi Garnacho malah lengah di momen krusial. Bola masuk, Garnacho tidak fokus. Mereka mendapatkan kontak itu, dan di sana Carvalho ada di tiang jauh, jelas Redknapp. Momen itu praktis membuat Chelsea kehilangan 3 poin. Si biru kini mengemas 8 poin dari 4 laga, sementara tertahan di peringkat 5 klasemen Liga Inggris. Rasmus Højlund yang baru saja bergabung dengan Napoli, langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol pada pertandingan pertamanya.
Gol ini tidak hanya menambah kepercayaan diri Højlund, tetapi juga membuat para penggemar Man United merasa bangga dan berharap akan masa depan yang cerah bagi pemain muda ini. Sejak awal pertandingan, Højlund menunjukkan ketenangan dan ketajaman yang luar biasa. Ia berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang bisa diandalkan di lini depan. Gol yang dicetaknya menjadi bukti nyata dari potensinya yang besar. Laga pekan ketiga Serie A di Stadio Artemio Franchi pada Minggu dini hari itu menjadi panggung Rasmus Højlund mencatat debut dengan Napoli setelah direkrut dari Manchester United. Ia langsung mencetak 1 gol. Ya, 3 gol kemenangan Partenopei dibukukan oleh sesama pemain baru, Kevin De Bruyne, pada menit ke-6. Højlund menggandakan keunggulan 8 menit kemudian. Sam Beukema menambah koleksi gol Partenopei di awal babak kedua. Sedangkan Fiorentina mencetak gol hiburan di menit-menit akhir. Kemenangan itu memperkokoh posisi Napoli di puncak klasemen dan menegaskan superioritas mereka atas La Viola. Mereka mengumpulkan 9 poin. Sama dengan Juventus, hanya unggul selisih gol.